Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Servis HP Elektronik. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bertutorial ya, tentang diantara ini adalah kulkas ya. Kita akan bertutorial hari ini tentang kulkas. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan kulkas freezer box seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Seperti ini mereknya SAP, dari SAP ya. Ini freezer box seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk keluhan dari freezer ini adalah tidak dingin sama sekali teman-teman ya. Tidak dingin sama sekali. Kemudian ini ciri-cirinya, pada freezer box ini, di dalam ini jika kita dengar dengan seksama itu ada suara air mengalir ya teman-teman. Nah, dari situ kita sudah tahu dan sudah bisa menganalisa kerusakan seperti apa jika terdengar suara air mengalir pada freezer box ya. Ini pada umumnya, bukan untuk SAP saja ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Bagaimana langkah-langkahnya untuk penganalisaan seperti itu? Ini ada dua penyebab teman-teman, ada dua kemungkinan. Yang pertama bocor, yang kedua mampet, tersumbat gitu ya, buntu ya. Jadi yang pertama itu bocor, ada kebocoran, yang kedua buntu, mampet, tersumbat. Jadi aliran freon tidak lancar karena ada kebuntuannya teman-teman. Nah, ada dua kemungkinan itu. Nah, saya akan memberikan tips dan langkah-langkah pengerjaannya seperti apa, dan sangat mudah kali teman-teman. Apakah kita bisa memastikan dengan langkah pertama apakah ini bocor atau ini mampet gitu? Antara dua itu kita harus perbaikinya teman-teman. Oke, oleh karena itu kita simak terus ya teman-teman. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Subscribe ya teman-teman, agar kita bisa berkembang dan bertutorial lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini akan kita coba dengan dua langkah. Yang pertama, apakah bocor, yang kedua apakah buntu. Nah, caranya sangat gampang sekali teman-teman. Mari kita lanjutkan. Kita menuju ke mesinnya, dapur pacunya teman-teman, seperti ini. Ini kebetulan sudah dibongkar, sudah dibuka. Namun di sini saya akan memberikan caranya teman-teman. Oke, cara pertama, jangan jauh-jauh dulu, jangan kita melangkah lebih jauh. Namun kita pastikan ini ada terjadi kebuntuan. Karena kenapa? Jika kulkas freezer box ini terjadi kebuntuan, maka kita tinggal bersihkan saja. Kita bersihkan saja, maka tugas kita sudah selesai teman-teman. Namun jika kulkas ini kebocoran, maka kita harus mencari kebocoran yang sangat lama dan payah teman-teman. Oke. Nah, untuk itu ikuti langkah ini teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, nih ciri-cirinya tadi itu adalah air mengalir. Kemudian di pipa kondensor ini, pipa tekan di mesin ini itu tidak panas sama sekali teman-teman ya, tidak panas sama sekali dan tidak ada dingin. Oke, itu ciri-cirinya teman-teman ya. Nah, untuk langkah perbaikannya, yang pertama sekali dipotong di bagian pipa hisapnya, kita potong. Oke, nih pipa hisap sudah saya potong teman-teman nih ya. Kita perjelas, ini pipa hisapnya kita potong. Kemudian kita beri pentil. Oke, udah. Kemudian pipa ini seharusnya kan filter teman-teman. Ya, ini seharusnya di sini filter. Oke, fokus ya, fokus. Nah, ini filter. Ini pipa kondensor, kemudian menuju filter.
lalu dari filter menuju kapiler, masuk ke evaporator di dalam box, kemudian keluar di pipa hisap ini teman-teman. Nah, kita potong di pipa kondensor ini, di filternya kita lepas, kemudian pipa kondensor sama kopiler kita sambung langsung teman-teman, tanpa filter. Awalnya ini filter ya, awalnya ini filter, kemudian kita buang filternya, kita sambung langsung tanpa filter. Jadi kita bypass ya teman-teman. Artinya ini dari kondensor langsung ke pipa kapiler, keluarnya di sini. Kemudian di pipa pengisian gitu kita beri ventil ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini sudah kita pasang ventil pengisian ya. Ini pipa hisapnya, pipa hisap kita beri ventil. Nanti ini kita tahan ya teman-teman, kita tahan, kita hidupkan kompresor. Kemudian ini kita tahan dengan manifold. Oke teman-teman. Nah, jika terjadi kebuntuan maka ini akan keluar oli sangat banyak teman-teman. Ya, oli akan keluar. Nah, itu terjadi kebuntuan teman-teman. Namun jika ini bersih maka kita pastikan ini kulkas freezer ini dalam keadaan ada kebocoran ya teman-teman. Maka kita harus tingkatkan penganalisan lebih lanjut, yaitu mencari kebocoran. Oke teman-teman, ini untuk langkah awal kita cek dulu apakah ada kebutuhan teman-teman. Jika ada kebutuhan maka ini sangat simple sekali teman-teman, tinggal kita bersihin, kita flashing, kemudian vakum, kemudian kita isi freon, lalu ini sudah selesai teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita pasang dulu manifoldnya. Nah, baik teman-teman, untuk ventil ini kita cabut saja teman-teman, kita kosongkan saja. Begitu juga halnya dengan ventil ini kita kosongkan juga, kita cabut saja teman-teman. Lalu kita beri manifold seperti ini supaya apa? Jika kita tahan pakai tangan maka tangan kita tidak kuat ya teman-teman. Jadi kita gunakan pressure yang warna high ini, yang merah ini, kita tahan sampai 200 atau 300 sampai betul-betul bersih ya teman-teman. Disimak baik-baik, kita hidupkan kompresornya teman-teman. Oke, ini kompresor sudah hidup. Sudah mulai naik ya teman-teman. Untuk pipa tekan yang di pipa hisap yang di kompresor itu kita tutup ya teman-teman. Ini teman-teman, ini pipa hisap. Ini pipa tekan di belakangnya, ini pipa hisap kita tutup saja teman-teman. Kita gunakan yang satu pengisian saja supaya tekanannya lebih tinggi. Oke, 200 kita lepas ya teman-teman. Kita lihat apakah ada oli. Ya, 200 kita lepas. Oke, seperti itu teman-teman. Ini ada oli teman-teman, ada oli. Sepertinya ini memang tersumbat ya, sudah mulai kencang. Jika ada kebocoran ini juga tidak naik ya teman-teman, tidak naik, namun dia lebih lambat, bahkan tidak naik sama sekali jika ada kebocoran. Oke. Kita tahan lagi teman-teman, kita tingkatkan menjadi 300. Kita tunggu teman-teman, kita tunggu, kita lakukan berkali-kali sampai bersih ya teman-teman. Ini kita vonis kulkas freezer box ini tersumbat ya teman-teman, mampet atau buntu.
kita lepas di 300. Oke teman-teman, ini 300 kita lepas, dia masih sanggup mendorong. Sudah 300 kita lepas ya teman-teman. Teman-teman, ada air. Ini air banyak sekali teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi sampai bersih ya teman-teman. Kemudian lebih simpelnya lagi, lebih gampang, kita tambah metil ya teman-teman. Di sini kita tambah metil. Ini dia langsung hisap supaya cairan-cairan air yang ada di dalam akan keluar ya, akan bersih dan mengering. Kita tunggu sampai 300 lagi ya teman-teman. Seperti tadi kita lakukan berulang-ulang ya. Sini sudah lebih, kita lepas saja ya teman-teman. Ini ada air ya, ada air. Oke teman-teman, kemudian untuk langkah selanjutnya ini kita gunakan, karena kita sudah tahu ini tidak bocor ya teman-teman. Ini tidak bocor, kalau bocor dia tidak naik jarumnya. Maka ini kita pastikan kulkas freezer box ini mampet ya teman-teman. Jadi kita gunakan LPG untuk lebih praktis ya, untuk melakukan pembersihan yang sangat praktis. Oke, kita gunakan LPG teman-teman. Baik teman-teman, ini kita gunakan LPG ya, kita gunakan LPG, kita isi LPG, kemudian kita tahan, lalu kita lepas lagi teman-teman. Oke, kita tahan, kemudian kita lepas lagi ya teman-teman. Kita lakukan berulang sampai bersih. Bisa dilihat teman-teman, semua isinya keluar. Luar biasa teman-teman, nih sangat banyak sekali. Jadi ini sudah kita pastikan bahwasanya freezer box ini terjadi kemampetannya, tersumbat atau buntu teman-teman. Jadi solusinya kita bersihkan saja sampai bersih.
Oke teman-teman, ini kita lepas lagi. Oke teman-teman, ini kita lakukan sampai bersih ya teman-teman, seperti ini. Luar biasa teman-teman. Oke baik teman-teman, ini sudah mulai berkurang, sudah mulai mengering ya. Artinya ini kita terus flushing sampai bersih ya, betul-betul bersih, tidak ada air lagi seperti ini ya. Ini sudah berkurang, tadi sangat banyak ya teman-teman. Jadi cara flushingnya seperti itu teman-teman ya. Kita bisa bantu dengan LPG. Oke, sangat praktis sekali dan sangat mudah untuk dilakukan ya teman-teman.
Oke, baik teman-teman, ini kita flushing terus sampai bersih, kemudian nanti kita vakum, lalu kita isi freon dan kerjaan kita sudah selesai ya teman-teman. Jadi rahasianya pengalasan dan perbaikannya seperti itu ya teman-teman. Baik, oke, kita lanjutkan untuk flushing sampai bersih ya teman-teman. Baik, oke, baik teman-teman, ini sudah bersih dan sudah kering ya teman-teman, tidak berair lagi dan tidak ada oli lagi, maka ini sudah bisa kita cukupkan. Sudah kita pastikan sangat bersih ya, betul-betul bersih teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan instalasi, adalah kita pasang filter kembali di sini ya. Kita pasang filter, kemudian kita lepas ventil ini, kita pasang seperti semula ya. Kemudian baru kita vakum. Setelah vakum kita isi freon dan kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, simak terus teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah mulai kita instalasi ulang. Kita pasang semuanya seperti semula ya, seperti biasa kita pasang semuanya. Kemudian jangan lupa kita beri ini ya teman-teman, kita beri ini pipa untuk vakum body ya, kemudian baru kita vakum body. Oke teman-teman, caranya sama seperti video-video sebelumnya teman-teman, bisa dilihat di video sebelumnya cara pemvakuman bodinya. Ini kita tunggu vakumnya sampai 30 menit. Kemudian setelah kita vakum teman-teman, ini kita isi dengan freon R134. Kita sesuaikan dengan kompresornya ya. Kita isi sekitar 10 PSI ya teman-teman, ini 200 liter. Oke teman-teman, ini sedang kita lakukan pengisian, kita isi ini freonnya ya teman-teman. Nih, kita isi bertahap saja teman-teman, pelan-pelan tapi pasti ya. Ini sampai menunjukkan angka 10 PSI ya teman-teman. Ini sambil kita cek-cek ini adakah panas, pipa kondensor sudah panas, kemudian di pipa filter juga hangat. Oke, ini filter wajib hangat ya teman-teman, wajib hangat, jadi harus betul-betul bersih. Kita lihat di sini teman-teman, seperti apa. Ini sudah mulai ada dingin ya, sudah mulai ada hawa dingin ya teman-teman. Sudah ada hawa dingin, ini sudah dingin. Di bagian sini sudah dingin. Jadi kita tunggu sampai merata teman-teman ya, sampai merata, kemudian kita tes. Lalu kita berhasil dan misi kita selesai. Oke, baik teman-teman, itu sudah mencapai 10 PSI ya. Kita tambah sedikit lagi. Oke, kita cukupkan dulu 10 PSI ya teman-teman. Kalau lebih nanti bisa berembun di pipa balik ya, kita terpaksa kurangi. Jadi sebaiknya kita isi 10 dulu. Oke, jika sudah merata maka sudah pas. Oke, baik teman-teman, untuk cara perbaikan freezer box 200 liter ini bermerek SAF, dan jadi caranya seperti itu ya teman-teman, sangat gampang. Jadi kalau misalnya ada suara mengalir, kulkasnya tidak dingin ya, kita ulangi lagi, ada suara mengalir, air mengalir, kemudian ini tidak dingin sama sekali, pipa kondensor juga tidak panas sama sekali, filter apalagi ya tidak panas. Jadi seperti itu teman-teman. Jika kita ulangi lagi ya, jika terdengar suara air mengalir di dalam box ini, dalam box, kemudian pipa kondensor tidak panas, filter apalagi tidak panas sama sekali berarti ya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bocor, ada kebocoran. Yang kedua ada kebuntuan teman-teman, mampet ya, tersumbat gitu. Jadi langkah awalnya seperti video awal ini ya, awal video ini ya, kalian tinggal ikuti saja, maka
sudah gampang ya teman-teman, jangan terlalu jauh-jauh melangkah gitu. Karena kemarin ada kejadian itu sampai diponis langsung, dia ponis tanpa menganalisa, dia ponis itu bocor di evaporator. Tidak tahu kenapa dia bisa berpikir seperti itu tanpa dianalisa mungkin ya. Jadi langsung dioperasi bagian bodi dalam ini teman-teman. Evaporatornya dioperasi, dibongkar. Setelah dibongkar tidak ada kebocoran. Jadi kan capek. Itu capek namanya ya. Capek setelah dibongkar, kemudian kalau udah dibongkar kan sudah tidak rapi lagi. Jadi hati-hati teman-teman. Kita pastikan dulu ini betul bocor apa buntu gitu ya. Oke, teman-teman. Baik. Jadi demikianlah informasinya tutorial hari ini teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Untuk semoga bisa subscribe. Terima kasih dulu nih, semoga bisa subscribe ya. Oke baik teman-teman, jumpa lagi di next video. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.